Oke, kita mulai dari satu hal penting. Avatar, Fire and Ash. Bukan film yang dibuat untuk bikin kita sekadar duduk manis, terpukau, lalu pulang dengan mata puas. Film ini dibuat untuk bikin kita mikir. Dan kalau perlu, sedikit tidak nyaman. James Cameron kembali ke Pandora, tapi kali ini ia tidak datang membawa keindahan sebagai senjata utama. Ia datang membawa luka, amarah, dan pertanyaan yang jauh lebih dewasa. Apa yang tersisa setelah perang panjang, selain trauma? Sebagai film ketiga dalam saga Avatar, Fire and Ash, terasa seperti titik balik. Dua film sebelumnya sibuk membangun dunia, budaya, dan keindahan Pandora. Di film ini, Cameron berhenti memamerkan dunia, dan mulai membedahnya. Cerita berlanjut setelah tragedi besar yang menimpa keluarga Jake Sully. Kehilangan Neteyam bukan hanya meninggalkan duka, tapi juga retakan. Retakan dalam keluarga, dalam kepemimpinan, dan dalam keyakinan. Pandora tidak lagi digambarkan sebagai rumah ideal. Ia adalah medan konflik, bukan hanya antara manusia dan Na'vi, tapi antar Na'vi itu sendiri. Inti cerita Avatar Fire and Ash adalah konflik batin. Jake Sully kini bukan pahlawan penuh semangat. Ia adalah ayah yang lelah, pemimpin yang terus bertanya apakah semua keputusan yang ia ambil benar sejak awal. Neytiri justru menjadi pusat api film ini. Dukanya tidak ditenangkan. Ia marah, brutal secara emosional, dan kadang terasa berbahaya, bukan karena ia jahat, tapi karena ia belum selesai dengan rasa kehilangan. Konflik semakin rumit ketika kita diperkenalkan dengan Ash People, klan Na'vi yang hidup di wilayah vulkanik Pandora. Lingkungan mereka keras, panas, dan penuh abu, dan karakter mereka terbentuk dari situ. Ash People tidak hidup dari harmoni. Mereka hidup dari bertahan. Dipimpin oleh Farang, sosok pemimpin yang dingin, tegas, dan penuh luka. Film ini berbicara banyak tentang trauma, tentang bagaimana kekerasan tidak berhenti saat perang selesai, tentang bagaimana duka yang tidak diolah bisa berubah menjadi amarah. Fire and Ash juga berani menyampaikan pesan yang tidak nyaman, bahwa tidak semua yang tertindas otomatis suci, bahwa korban pun bisa menjadi pelaku ketika bertahan hidup menjadi satu-satunya prinsip. Ini membuat Avatar terasa lebih dewasa, lebih abu-abu, dan jauh dari hitam putih. Fire is the only pure thing in this world. Hiding, Delta. It is time. Sam Worthington bermain sangat tertahan sebagai Jake Sully. Minim heroisme, minim pidato, tapi syarat beban emosional. Zoe Saldana tampil luar biasa. Neytiri di film ini bukan simbol kebijaksanaan alam, tapi simbol rasa sakit yang belum sembuh. Dan film ini tidak memaksanya untuk cepat pulih, keputusan yang sangat manusiawi. Namun karakter paling mencuri perhatian jelas Farang. Ia bukan antagonis klasik, ia tidak hadir untuk dibenci, tapi untuk dipahami. Meski tidak harus disetujui. Cameron, and even try my hand at the art of Beautiful. Oh, it doesn't work really well. Soal visual, tidak ada kejutan dalam arti negatif. James Cameron masih berada di level teratas. Wilayah api Pandora tampil brutal. Langit berwarna abu, tanah retak, lava mengalir seperti nadi planet yang marah. Menariknya, keindahan tetap ada, tapi keindahan yang dingin. Keindahan yang mengancam. Visual di film ini tidak hanya memanjakan mata, tapi memperkuat emosi dan tema cerita. It's an important part of our process. Namun film ini tidak sempurna. Durasi yang panjang kembali menjadi tantangan. Beberapa bagian terasa terlalu lama, terutama bagi penonton yang datang hanya untuk aksi. Fire and Ash menuntut kesabaran. Ia ingin penontonnya tenggelam, bukan sekadar terhibur. Bagi sebagian orang, ini akan terasa melelahkan. Ash Warriors. We would always... Avatar, Fire and Ash. Penting karena ia berani mengubah arah. Ia tidak mengulang formula lama. Ia mempertaruhkan kenyamanan penonton demi kedalaman cerita. Sebagai karya sinema, eksplorasi tema, dan kelanjutan saga yang berani mengambil risiko, Avatar, Fire and Ash pantas mendapatkan skor 8,5 dari 10. Bukan film yang sempurna, tapi film yang berani, emosional,
dan meninggalkan bekas lama setelah layar menjadi gelap.